Debu berani sang pencetak sejarah. Veda Ega Pratama resmi naik kasta ke kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Tapi ini bukan debut biasa. Ini adalah momen pembuktian bagi sang anak ajaib dari Gunung Kidul yang sudah bikin geger Eropa lewat podium dan kemenangan di Red Bull Rookies Cup. Kini, langkahnya masuk ke kelas dunia membawa beban besar, menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Moto3 tahun depan dan langsung mengincar gelar Rookie of the Year. Veda bukan datang untuk numpang lewat, dia datang untuk bersaing, dan rival lamanya siap menyambut. Sirkuit-sirkuit legendaris dunia bakal jadi medan tempur baru bagi bocah yang dulu cuma latihan di parkiran Pasar Sapi Siono. Ini bukan cerita mimpi yang manis, ini babak baru dari rivalitas yang belum selesai. Yang dulu berakhir di Mugello, kini dibuka ulang di Qatar. Target tinggi, Rookie of the Year atau gagal total. Kalau target, bismillah bisa Rookie of the Year, kata Veda dalam sebuah wawancara eksklusif usai bertemu Wakil Gubernur DIY. Tapi ini bukan sekedar target kosong. Moto3 bukan tempat bermain anak-anak. Ini arena brutal di mana satu kesalahan bisa menghancurkan musim. Veda tahu betul bahwa semua hal baru, tim baru, mekanik baru, hingga bahasa garasi yang harus dia adaptasi cepat. Tapi justru disinilah keberaniannya diuji. Dia bukan hanya mengejar poin, dia mengejar status sebagai pembalap Asia terbaik yang masuk ke level dunia dari jalur grassroots. Ini soal representasi, ini soal membuktikan kalau talenta dari timur juga bisa bersinar di barisan terdepan pedok Eropa. Tapi, mampukah ia menjaga konsistensi di bawah tekanan? Brian Uriarte, si juara Red Bull yang dulu pernah kalah. Salah satu nama besar yang langsung bikin tekanan di pundak Veda adalah Brian Uriarte. Pembalap asal Spanyol ini bukan sembarang rival. Dia pernah jadi musuh bebuyutan Veda di Red Bull Rookies Cup. Dikenal cepat, teknis, dan lihai dalam memainkan strategi akhir lap, Uriarte datang ke Moto3 dengan status bintang muda dari tim Leopard Racing. Tapi publik masih ingat satu hal, Veda pernah kalahkan dia. Duel mereka di Sachsenring dan Mugello jadi pembuka drama panjang yang tak pernah selesai. Kini, rivalitas itu kembali hidup di kelas yang lebih keras. Bukan cuma soal kecepatan, ini sudah jadi persoalan harga diri. Siapa yang akan lebih cepat belajar? Siapa yang akan lebih dulu naik podium? Pertarungan mereka belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Hakim Danis, si pesaing dari negeri jiran siap panaskan lintasan. Nama lain yang tak bisa diabaikan adalah Hakim Danis, wakil dari Malaysia yang juga jebolan Rookies Cup dan kini resmi tampil di Moto3 2026 bersama MT Helmets MSI. Danis bukan rival biasa, dia dan Veda sudah beberapa kali terlibat duel panas di Red Bull Rookies Cup dengan gaya agresif dan penuh resiko. Danis bahkan punya pengalaman wildcard di Moto3 musim 2025, termasuk tampil di Malaysia, Australia, dan Valencia. Artinya, dia sudah cicipi atmosfer kelas dunia lebih dulu. Tapi Veda tak gentar. Baginya, pengalaman Danis justru jadi pemicu semangat. Ini bukan cuma soal duel dua negara tetangga. Ini soal siapa yang lebih siap mental dan teknik di tahun rookie mereka. Indonesia versus Malaysia, volume baru, dengan sirkuit dunia sebagai panggungnya. Adaptasi motor, tantangan teknis yang tak main-main. Moto3 bukan junior GP. Motor di kelas ini punya spek penuh untuk balap. Jauh lebih liar, lebih cepat, dan butuh kecerdikan teknis tinggi. Veda paham betul hal ini. Ia sudah mencicipi sensasi motor Moto3 dalam sesi tes JRS beberapa waktu lalu, dan hasilnya cukup menjanjikan. Tapi dia juga tahu, setelan motor akan sangat menentukan hasil. Moto3 adalah kelas di mana semua motor hampir seragam secara teknis. Jadi yang membedakan hanyalah skill dan bagaimana rider serta mekanik menyetel tunggangan. Veda menyadari bahwa pintar-pintarnya nyeting akan jadi kunci. Setiap milimeter suspensi, setiap klik mapping throttle, bisa jadi penentu antara podium atau jatuh. Disinilah kecerdasan dan koneksi dengan teknisi menjadi senjata utama. Mental baja di balik senyum tenang. Satu hal yang sering dilupakan, tekanan mental di Moto3 jauh lebih brutal. Di balik helm dan body protector, ada beban besar sebagai rookie dari Asia Tenggara. Veda tak cuma membawa nama pribadi, tapi ekspektasi bangsa. Setiap hasil buruk akan dibandingkan, setiap kesalahan akan dikritik. Tapi Veda punya modal yang tak dimiliki semua rider muda, ketenangan. Sikap tenangnya saat press conference, komitmennya dalam latihan fisik dan flat track, serta cara dia menjawab pertanyaan media dengan dewasa menunjukkan bahwa ia tidak asal naik ke Moto3. Dia siap. Mentalitas seperti inilah yang membedakan seorang peserta dari seorang pembalap sejati.
Karena ketika lampu start padam dan 30 motor melesat, hanya mental baja yang akan bertahan. Wildcard lawan, pengalaman mereka bisa jadi pedang bermata dua. Baik Uriarte maupun Danish sudah pernah turun sebagai wildcard di Moto3. Mereka sudah tahu seperti apa kerasnya tekanan race weekend Moto3 dari dalam. Tapi pengalaman itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka lebih paham karakter motor dan ritme balapan. Tapi di sisi lain, tekanan sebagai rider penuh semusim berbeda total. Konsistensi sepanjang 21 balapan, menjaga fisik, membangun chemistry dengan kru, dan menghadapi media secara rutin adalah tantangan yang tak dialami saat wildcard. Veda mungkin belum punya pengalaman itu, tapi justru karena itulah dia datang tanpa beban besar dari race sebelumnya. Setiap race jadi pembuktian baru. Dan kadang, mental nothing tulus justru bisa menjatuhkan para unggulan. Tim Honda Tim Asia, peluang atau tekanan tambahan. Veda akan membela Honda Tim Asia, tim yang selama ini dikenal sebagai batu loncatan rider Asia ke MotoGP. Tapi tim ini juga punya reputasi, penuh tekanan. Banyak rider gagal berkembang karena tak kuat menghadapi ekspektasi internal. Veda harus bisa menavigasi dinamika ini. Untungnya ia tidak sendiri. Ia didampingi Zen Mitani dari Jepang, sesama rookie, yang pernah jadi rivalnya di Asia Talent Cup. Kombinasi ini membuat tim Honda seolah membentuk kelas belajar cepat untuk calon rider masa depan. Tapi jangan salah, siapapun yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Veda harus cepat memahami data telemetri, feedback setup, dan membangun chemistry dengan insinyur. Waktu tidak banyak, musim balapan segera dimulai. Sirkuit dunia, dari Mugello ke Mandalika. Moto3 2026 akan dibuka di Qatar dan melintasi sirkuit-sirkuit legendaris seperti Mugello, Assen, Phillip Island, dan tentu saja Mandalika. Iya, ini akan jadi kali pertama Veda balapan di rumah sendiri di level dunia. Tapi jangan pikir itu akan jadi keunggulan. Justru tekanan untuk tampil bagus di depan publik sendiri bisa membebani mental. Tapi Veda punya sejarah manis di Mandalika. Ia pernah juara Asia Talent Cup di sana, dan kini kembali dengan status pembalap Moto3. Bagi publik Indonesia, ini akan jadi momen nasional. Tapi untuk Veda, ini ujian mental seutuhnya. Bisa saja ini jadi podium pertamanya. Bisa juga sebaliknya, jika tekanan terlalu besar. Semua tergantung bagaimana ia mempersiapkan diri dari sekarang. Bukan akhir, ini awal dari rivalitas baru. Moto3 2026 bukan akhir cerita, melainkan awal dari babak baru rivalitas yang sudah terbangun sejak awal karir. Veda, Uriarte, dan Danish bukan hanya bertarung untuk poin, mereka bertarung untuk masa depan. Siapa yang bisa lompat ke Moto2 lebih cepat? Siapa yang bakal dikontrak pabrikan besar? Siapa yang bisa mencuri hati sponsor dan menjadi ikon baru Asia di MotoGP? Persaingan ini tidak akan selesai dalam satu musim, tapi musim pertama akan menentukan arah. Dan bagi Veda, ini soal membuktikan bahwa rider dari Gunung Kidul bisa menantang para raksasa Eropa. Dunia akan menonton. Rivalitas lama telah kembali, tapi kali ini panggungnya adalah dunia.